Yo, what's up guys, so welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra yang udah gue pakein screen protector yang model UV Glue, dimana kalian tuh harus nempelin semacam kayak liquid. Dan gue juga udah share kayak tutorial pemasangannya di Instagram dan juga di TikToknya bestin.tech. Jadi kalau kalian pengen cek bisa di sana. Tetapi nih, yang gue rasain adalah setelah gue pakai ini kurang lebih 3 minggu terakhir, screen protector gue itu cukup bermasalah. Pertama adalah masalahnya pas hari-hari pertama setelah pasang, bagian pinggir-pinggirnya ini ya, mungkin sedikit kelihatan di kamera atas, lumayan berdebu, kayak kemasukan debu karena curve-nya itu nggak sesuai kayaknya sama si asli HP-nya, jadi gampang kemasukan. Dan yang kedua problem yang gue rasain adalah fingerprint speed-nya ini tuh agak sedikit lebih pelan dibandingkan ketika nggak pakai si screen protectornya. Walaupun setelah gue coba trik daftar berkali-kali, fingerprintnya itu jadi lebih improve. Nah yang ketiga sekarang, setelah gue pakai ini kurang lebih kayak 3 minggu, dan gue kemarin sempat jatuh sekali guys. Ternyata ini meninggalkan bekas yang cukup lumayan tuh. Kalau kalian bisa lihat ya, di kamera atas ini ada beberapa titik yang kayak udah terkelupas gitu guys lemnya. Nah, maka dari itu guys, gue akhirnya iseng, sekalian gue bikin konten, gue beli screen protector untuk S22 Ultra yang harganya Rp800.000. Ya, ini dia guys. Yes, ini adalah Whitestone Dome Glass screen protector premium. Mungkin buat teman-teman yang udah pakai Samsung dari cukup lama, yang HP-nya curve, tahu sama merek ini karena ini bisa dibilang ya screen protector paling pricey, paling mahal. Tetapi apakah kualitasnya bakal lebih bagus dibandingkan screen protector UV murah yang gue pakai ini yang harganya 100 ribuan? Yuk kita cek bareng-bareng. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So, there you go. Whitestone Dome Premium Screen Protector 4 full solution, dan ini tuh isinya 2 ya. Jadi 800.000 tuh kalian dapat 2 pieces. Kalau gue 100.000 tuh 1. Jadi ya hitungannya 1 piece 400.000 lah. Dan ya kalian bisa lihat nih, solutionnya adalah dia bakal kasih full response terutama untuk fingerprint, full creative, full coverage ya. Beda sama yang tadi kayaknya ada sedikit gap di sampingnya. Dan terakhir full filling, jadi secara full akan ngisi juga. Dan ini kalian bisa lihat liquid optically clear adhesive. Jadi adhesive curing by UV light. Jadi bubble free installation. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Oke, sebelum lanjut, gue pengen juga share ke kalian nih. Akhir-akhir ini kan sering banget nih ada kasus data bocor ya. Jadi buat device apapun deh yang terkoneksi ke internet tuh perlu yang namanya jaringan VPN buat mengamankan data privasi kalian. Nah, kalau gue udah 2 tahun terakhir tuh pakai namanya NordVPN di semua device gue karena ada fitur namanya Quick Connect. Ini jadi convenient banget guys. Tinggal 1 klik aja bisa langsung mengamankan koneksi internet di device kita. Koneksinya juga stabil banget karena server NordVPN ini tersebar di 5.000 lebih lokasi dan juga nggak nge-lag sama sekali kayak VPN abal-abal. Nah, buat kalian yang mau nyobain NordVPN, gue ada kode diskon 73% untuk langganan 2 tahun, dapat gratis juga 1 bulan tambahan dengan kupon kode BITECH, atau kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi yang paling pertama buat ngecekin NordVPN. Kayaknya ngebukanya tuh memang mesti dirusakin gitu. Karena setiap bagian ininya tuh dilem gitu guys. So yes, sekali buka nggak bisa kayak baru lagi. Oke, so di di bagian dalam kita akan menemukan banyak sekali nih isi-isinya ya. Ada 3 buah botol yang setahu gua ini adalah cairan liquidnya, dimana nanti kalian bakal taruh di atas layarnya, kemudian kalian tinggal lem aja. Kemudian kedua, kalian dapat ini tempat buat naruh si smartphone kalian ya. Ada tulisannya nih S22 Ultra. Di sini ada tulisan speaker, jadi nggak tahu nih posisinya depan atau belakang ya, nanti kita coba. Kemudian ada lagi, yes ini dia, ada alcohol preparation pad, ini buat ngebersihin. Ada guide stickernya juga, dan lain-lain di dalamnya, sama ada microfiber cloth. Dan, apa ini? Banyak sekali guys ini. Ini ada handle-nya, yes, nggak tahu ini apa tapi handle-nya. Ada lem-lem juga. Dan terakhir ini kita akan menemukan, ya ini dia, ada 2 screen protector untuk Samsung Galaxy S22 Ultra-nya. Oke. Di dalam satu box lagi ini adalah si lampu UV-nya. Jadi kalau kalian lihat tadi di depan kan ada gambar UV-nya. Nah, ini lampunya kurang lebih seperti ini.
Jadi nanti kita tinggal kayak taruh aja di atas si HP-nya ketika kita udah ngeringin. 1 kali pencet itu ada 15 detik nih. Nah, kalau 2 kali pencet itu 60 detik. Oke, step pertama adalah kita harus copotin dulu screen protector yang ada di S22 Ultra gua. Hopefully ini bakalan gampang sih copotnya, karena ini juga menggunakan metode sama, jadi menggunakan lem UV. Nah, jadi semudah itu yang versi murah ini, guys. Jadi kalau nggak pakai si screen protector, jauh lebih responsif nih fingerprint sensornya. Tapi ya gitu guys, tetap aja ngeri kan kalau kita nggak pakai screen protector. Nah, ujung-ujungnya nih kalau kalian bisa lihat lebih dekat, ada bekas-bekas debu tuh yang tersisa ya. Nah, itu tadi adalah karena kita pakai si screen protectornya ini yang nggak gitu nutupin sampai ujung nih. Nah, makanya gue harap dengan screen protector yang baru ini, dia akan nutupin sampai ujung, karena ini lebih mahal pula. So, kita langsung aja mulai step by step. Ini sih gue kemarin abis ngecek cara tutorialnya itu ada di satu video, nanti gue kasih link lengkapnya aja. Mungkin kalau gue nggak gitu jelas, nanti kalian bisa refer ke sana. Biar lebih gampang nantinya, jadi kita tinggal ikutin aja step by step. Kayak gue pasang ini dulu ke samping. Ini busa ini adalah tujuannya biar dia menyerap nih nanti liquid atau si lem UV-nya tadi yang berlebih ya. Ini guys, kita dikasih beberapa jenis stiker nih, yang ternyata setelah gue cek ini fungsinya buat kita nutupin nih bagian-bagian body dari HP-nya biar nggak kemasukan liquidnya. Setelah ditutup, tinggal dimasukin aja nih ke sini. Tinggal kita lap aja. Oh, jadi ini mungkin dikasih lebih karena ini kita bisa pasang 2 kali, guys. Jadi ini kita harus simpen lagi ya. Gua pakai si dust absorber ini. Tujuannya ya biar nanti ketika tempered glass-nya nempel, nggak ada debu di dalamnya. Next, nutupin lubang speaker yang ada di bagian atas menggunakan stiker yang udah dikasih ini. Oke, selanjutnya setelah kita pasang itu, tutupin dengan yang satu ini. Katanya ngeklik bakalan kayak Lego, there you go. Nah, terus masukin ini. Nah, oke. Jadi kalau dari info yang gue dapat, kata penjualnya, kaca ini tuh, si Whitestone Dome, itu dibikin di labnya Samsung juga. Makanya ini yang paling fit, paling kompatibel dengan fitur yang paling canggih, tapi ya again harganya yang paling mahal. Tapi nanti kita lihat ya, apakah ada perbedaan itu ya, atau kalau lebih oke dibandingkan yang murah. There you go. Jadi kita buka dulu aja lemnya. Ini ada bautnya gitu juga. Oke, dia udah kepasang. Nah, kita buka aja nih, karena ketika kita buka nanti dia akan jatuh lemnya. Oke, kita ungsikan doi. Rp400.000 satunya. Kita tinggal taruh nih. Nah, ini kacanya agak unik sih, dia kayak ada apa? Ada bintik-bintiknya gitu. Nah, ini si kotak akrilik itu kita taruh ya di sini. Dan kita dikasih guide di tengah, ada logo plusnya. Ini tujuannya adalah biar cairan lem tadi yang kita taruh di atas itu jatuh ke tengah. Tuh ya. Baru kita tarik. Nah, nanti lemnya akan menyebar. Tuh, jadi dia akan naik terus-menerus sampai selesai. A few inches later. Sip, nah udah kurang lebih sekitar 5 menit kita diemin guys, cairannya menyebar udah ke seluruh dari permukaan HP-nya kalau kita bisa lihat nih. Sama ada beberapa cairan-cairan sisa juga ada nih di busa-busa yang ditaruh sini, jadi dia nggak masuk ke bagian dalam HP ya kan. Nah di sini semua udah aman dan sekarang kita siap ke tahap akhir yaitu menggunakan si UV light-nya. Nah di sini kita katanya direkomendasikan pertama itu per sesi 15 detik aja, jadi kita hidupin aja nih, there you go. Tujuannya si cahaya ini akan bikin lemnya jadi keras yang ada cairan tadi, guys. Kita tinggal keluarin aja nih si HP-nya dengan cara menekan ke bawah. Oke, gue tadi sempat dapat bubble beberapa guys. Jadi cara gampangnya adalah kalau ada bubble itu kalian tekan-tekan aja sebelum dilem tadi ya. Tapi ini masih ada satu sisa nih ya, kecil gitu di bagian sampingnya ini. Itu doang satu, tapi ya nggak begitu mengganggu. Itu udah gue coba-coba nggak bisa-bisa. Nah sekarang kita udah buka, kita udah bisa lihat keseluruhannya. Kalau udah oke, kita tinggal copot aja nih stiker-stiker yang ada ya. Tapi overall, ya ini 99% oke sih. Cuma ini ya, kalau kalian lihat ya, dia nggak nutupin sampai bawah banget sih. Tuh ada sedikit sisa. Sama di atas juga ada sedikit sisa. Tapi dia lubang kameranya terbuka. Tahap akhir,
Tinggal dibikin 60 second aja dua sisi, jadi kita tinggal tekan 2 kali lemnya ini. A few moments later. Oke, so finally guys, saatnya kita pembuktian. Oke, 2 minggu kemudian, yes, ini dia screen protectornya. Sudah terpakai dan sudah pernah jatuh juga, makanya gue udah share beberapa review ke kalian. Pertama, dari segi fingerprintnya, yes, ini lebih cepat dibandingkan sama yang sebelumnya gue pakai, yang merek Mokolo. Mokolo itu kayaknya menurut gue curiganya karena dia lebih tebal dibandingkan sama si yang Whitestone ini. Tetapi ketika dites, ketika jatuh pun ya, kalau kita lihat sedikit ya ke bagian atas nih, dia itu lebih kuat guys, karena itu retaknya cuma sedikit nih. Gue jatuh dari mungkin sekitar dari pinggang ke bawah ya. Jadi dia cuma kena klip sedikit aja. Ini membuktikan kalau si screen protectornya ini lebih kuat, bisa dibilang, daripada yang sebelumnya gue pakai. Karena yang Mokolo itu gue pernah jatuh sekali dan dia langsung retak. Dan juga bagian lemnya kayak ada yang lepas gitu. Nah ini untuk bagian samping-sampingnya juga yang pertama gue takutin, karena kan dia layarnya curve ya. Samping-sampingnya itu gampang masuk debu kalau yang sebelumnya. Kalau di sini dia kayaknya sampingnya itu nggak terlalu cover sampai ke ujung. Jadi kayak nggak ada space buat debu. Ada sih sedikit gitu ya kalau dilihat banget dari deket ya. Cuma nggak semengganggu yang gue alamin sebelumnya. So ya it's a good thing sih ya bisa dibilang. Walaupun jadinya ya dia nggak curve sampai ke ujung banget, ke bagian layar, bagian ujung yang lengkungnya tadi. Nah yang ketiga adalah di bagian tengahnya ini, di bagian kamera selfie atasnya, kan ada lengkungan nih, cekungan potongan cutout buat si kamera selfie-nya. Nah ini ada sedikit rainbow, ada sedikit pelangi ketika kalian lihat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi muterin apa gitu yang terang, dia akan ada sedikit garis warna-warninya. Itu agak sedikit mengganggu, yang sebelumnya gua nggak alamin di versi yang Mokolo, karena yang Mokolo tuh cuma kotak aja sampai nutupin ke bagian kameranya. Cuma karena ini dia lebih kebuka, gua ngerasa kayaknya kamera selfie-nya jadi sedikit lebih bagus kali ya, lebih jernih aja. Kalau sebelumnya mungkin karena dia ketutup sama screen protector, yang ini nggak ketutup jadi langsung jauh. Ada sedikit, ya mungkin ada sedikit improvement kali ya dibandingkan sama yang sebelumnya gua rasain. Jadi ya plus minus di bagian kamera selfie cutout-nya ini. So yes, gimana kesimpulannya tentang si screen protector 800.000 ini? Menurut gua ya, kalau kalian memang pengen yang kenceng fingerprintnya, kalian pengen gambarnya bagus kayak nggak pakai screen protector, ya ini oke. Ini oke dan gua bisa rekomen. Cuma memang harganya memang ya lebih mahal, 800.000, tapi kalian dapat dua sebenarnya kan. Jadi hitungannya ya 400.000 lah. 4 kali lipat dibanding yang Mokolo, tapi kalian juga bisa dibilang dapat hampir lah 4 kali lipat fitur yang ada dengan fingerprint, dengan kualitas gambar layarnya, dengan cutout daripada si kameranya, dan nggak ada debu yang nempel di pinggirnya. 4 kan. Jadi 100. Cuma ya balik lagi tergantung kondisi kalian aja. Kalau kalian prefer yang lebih simple ya yang Mokolo juga oke. Dan kalau kalian pengen yang udah terjamin pasti bikinnya katanya di labnya Samsung, ya bisa pilih yang si Whitestone Dome ini. Oke, link keduanya gue akan taruh aja langsung di kolom deskripsi di bawah, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian aja. Oke, yes, that's it. Yes, let me know. yes. Let me know gimana pendapat kalian soal screen protector ini, langsung aja di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh banget diklik tombol jempol, subscribe ke Basic Data YouTube channel, jangan lupa hidupin lonceng juga. Dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Nama gue Malvin, dan bye-bye. Ciao.